Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmilanas Biansari, NIM A11 2019 12037. Saya di sini akan menerangkan tentang probabilitas dan statistik. Oke, berikut penjelasan dari saya. Untuk pertama ada distribusi sampling nih. Distribusi sampling adalah distribusi pengukuran statistik seperti rata-rata, standar deviasi, proposal yang muncul sebagai akibat penggunaan sampel. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin suatu populasi di mana ukuran tersebut yang sama besar. Berikut ada beberapa notasinya. Untuk N, ukuran sampel, X per rata-rata sampel, S standar deviasi sampel, mu X per rata-rata antar semua sampel, dan seperti ini untuk juga rumusnya distribusi dari rata-rata, standar deviasi, nilai baku, populasi terbatas, dan populasi terbatas. Setelah itu kita lihat ke contoh soal. Diketahui bahwa 2% barang kiriman adalah cacat. Beberapa probabilitas bahwa suatu pengiriman sebanyak 400 barang terdapat 3% atau lebih yang cacat. Berapa? Ada P, paper kurang dari 0,03. Oke, kita langsung lihat nih ya. Untuk penjelasannya adalah new paper sama dengan P sama dengan 2% sama dengan 0,02. Sigma paper sama dengan P akar PQ per N sama dengan akar 0,02 kali 0,98 per 400 sama dengan 0,007. Terus bis itu Z sama dengan paper dikurangi P sama per sigma paper sama dengan 0,03 dikurangi 0,02 per 0,007 sama dengan 1,43. Dan seperti ini adalah gambarnya. Juga udah ada yang diaksir ya. Terus setelah itu kita langsung ke distribusi sampling proporsi. Oh maaf salah. Seperti ini. Terus habis ini adalah contoh soal berikut. Setelah itu distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi adalah kumpulan atau distribusi semua perbandingan sampelnya untuk suatu peristiwa. Rumusnya seperti ini. Dan itu ada notasinya di sebelahnya. Itu ada alfa P dan Z. Rumus dari alfa P dan Z. Setelah itu ada contoh soalnya. Plat baja yang diproduksi oleh sebuah pabrik baja memiliki daya renggang rata-rata 500 new dan deviasi standar sebesar 20 new jika sampel terrandom yang terdiri dari 100 plat dipilih dari populasi yang terdiri dari 100.000 plat. Berapakah probabilitas rata-rata sampel akan kurang dari 496 new? Diketahuinya seperti ini. Ada new sama dengan 500, sigma sama dengan 20, N sama dengan 100, dan N besar sama dengan 100.000 atau populasi besar. Ditanyanya adalah P X per kurang dari 496. Ini tadi sebenarnya kita menggunakan rumus yang yang sigma P. Terus untuk bab 2 ada penafsiran. Penafsiran itu adalah simbolnya delta, penduga populasi. Penduga yang baik adalah penduga yang tak bias harapan, penduga sama dengan yang diduga, atau merupakan penduga yang efisien bila ada lebih dari satu penduga maka yang mempunyai variasi paling kecil, atau merupakan penduga yang konstan bila sampel diambil makin besar maka akan mendekati sesungguhnya. Itu untuk penafsiran ya. Seperti itu. Ada 3 pengertiannya. Setelah itu lambang parameter dan statistik. Ada besaran, lambang parameter populasi, lambang statistik atau sampel, ada rata-rata, variasi, simpanan baku, jumlah observasi, dan proporsi. Ada new X per sigma 2 S2 sigma S N besar N kecil PP ya, seperti ini untuk lambang parameter dan statistiknya.
Setelah itu untuk menafsir rata-rata kita ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Pertama, simpanan baku diketahui dan populasi distribusi normal, dan simpanan baku tidak diketahui dan populasi berdistribusi normal. Itu ada rumus yang pertama, ada X per kurangi Z 1/2 Y kali sigma per akar N kurang dari mu X per plus Z 1/2 Y kali sigma per akar N. Dan sebelahnya ada contoh soalnya, seorang pemilik pabrik ingin menduga rata-rata jam kerja yang hilang akibat terjadinya kerusakan mesin pencacatan selama 1 tahun terakhir, menunjukkan 9 kali kerusakan dari sampel sebanyak 9 itu diketahui rata-rata jam kerja yang hilang 512,56 jam dengan standar deviasi 4901 jam. Buatlah pedoman interval rata-rata jam kerja yang hilang akibat kerusakan mesin selama 1 tahun dengan tingkatan kepercayaan 95%. Dengan jawaban seperti ini, dan rumusnya dengan yang pakai yang itu ya. Ini pakai yang kedua sih rumusnya, dan dengan hasilnya 135,84 kurang dari U kurang dari 889,28. Itu tadi pakai rumus yang X per min TP kali S per akar N kurang dari mu kurang dari X per tambah TP kali S per akar N. Ini sama dengan koefisiensi kepercayaan ya. Terus habis itu ada penafsiran proporsi. Asumsinya rumusnya seperti ini, dengan P sama dengan X per N dan Q sama dengan 1 min P, sedangkan Z 1/2 Y adalah bilangan Z yang dapat dicari pada tabel. Ini ada contoh soalnya seperti ini. Ya, itu menggunakan rumusnya yang tadi itu, P min Z alfa per 2 akar PQ per N kurang dari P plus Z alfa per 2 akar PQ per N. Ketemulah 0,0706 kurang dari P kurang dari 0,1294. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% bahwa pendugaan interval proporsi dan ban mobil yang tidak memenuhi standar kualitas antara 7,06 sampai dengan 12,94%. Ya. Ya, seperti ini adalah contoh soal dan rumusnya. Udahlah. Untuk pertama kan kita harus mencari itu ya, ketahuinya apa dulu nih. Lalu kita masukkan rumusnya yang cocok apa. Setelah kita masukin, baru deh kita ketemu jawabannya dan kita bisa menafsirkan. Kita bisa menafsirkan kesimpulan kita sendiri seperti itu. Ya, seperti ini. Ini adalah contoh soalnya, dan di sebelahnya juga ada pengertian dari penafsiran proporsi atau rumusnya sih, lebihnya rumus. Kita langsung ke rumusnya. Terus untuk bab 3, penguji hipotesa. Hipotesa dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Itu ada prosedur pengujian hipotesis. Pertama, menentukan formulasi hipotesis. Kedua, menentukan taraf nyata. Ketiga, menentukan kriteria pengujian. Keempat, menentukan nilai uji statistik. Dan terakhir, membuat kesimpulan. Setelah itu ada prosedur pengujian hipotesa. Pertama, menentukan formulasi hipotesis. Kedua, menentukan taraf nyata. Ketiga, menentukan kriteria pengujian. Keempat, menentukan nilai uji statistik dan membuat kesimpulan. Oke, ini adalah penguji hipotesa atau rata-rata. Pertama, kita mencari formulasi hipotesa.
Setelah itu kita menentukan nilai taraf nyata dan nilai tabel uji Z. Taraf nyata sesuai soal dan nilai Z sesuai tabel kriteria pengujian. Setelah itu kita langsung uji coba, itu kesimpulannya. Ini kita pakainya yang sampel besar dulu ya. Kesimpulannya adalah menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H0. Dan formulasinya kita mencari ada 3 A, B, C. Setelah itu juga kriteria pengujiannya ada juga A, B, C. Untuk A-nya adalah untuk H0 bagi per nu sama dengan nu0 dan H1 per nu kurang dari nu0. B untuk H0 per nu sama dengan nu0 dan H1 per nu kurang dari nu0. Dan C untuk H0 per nu sama dengan nu0 dan H1 per nu sama dengan nu0 sama dengan, tapi dicoret itu tengahnya. Ya, seperti ini untuk formulasinya. Jadi kita kalau ada soal pun juga kita cari dulu nih. Dan itu rumusnya uji cobanya Z sama dengan X per min nu0 per sigma per akar N. Ya, seperti ini. Jadi memang mencarinya memang beberapa tahap dulu ya. Formulasi dulu. Setelah itu kita cari kriteria pengujiannya, cobanya, kesimpulan, ya seperti itu. Setelah itu kita ke contoh soal. Dari 100 sekolah ternama di negara maju rata-rata menetapkan bayaran SPP 5495 per bulan dengan simpanan baku sama dengan 545 dengan taraf nyata 1%. Ujilah apakah rata-rata bayaran SPP sekolah ternama kurang dari 5.500 per bulan. Kita pertama diketahui dulu apa dulu. X per S 545 hanya dengan 100, nu0 sama dengan 500, alfa dengan 1%. Oke. Terus setelah itu kita mencari formulasinya seperti ini. Setelah itu kita mencari statistik uji, arah penguji, taraf nyata pengujian, kriteria pengujiannya. Setelah itu kita statistik hitung dengan masukkan rumus Z sama dengan X per min nu0 per sigma per akar N itu sama dengan 495 dikurangi 500 per 45 per akar 100 sama dengan min 5 per 4,5 dan gitu. Terus pengujian hipotesis satu arah, kita untuk sampel kecil kita mencari seperti biasa, mencari formulasi hipotesis. Setelah itu kita ketemu untuk kriteria pengujiannya dan langsung ke contoh soal ya. Cepet banget. Terus habis itu sebuah sampel terdiri seperti ini contoh soalnya. Sebuah sampel terdiri atas 15 kaleng susu memiliki berat kotor seperti yang berikut. Seperti ini. Ini kita harus nyari apa nih? Kalau gunakan taraf nyatanya. Ya, kita langsung penjelasannya seperti ini. Ketahuinya N15 dan sigma sama dengan 1%, nu0 sama dengan 1,2. Seperti ini pakai rumusnya. Terus ini ada gambar penafsirannya juga. Terus uji statistiknya seperti ini dengan kesimpulannya seperti ini. Karena min T 0,005,14 sama dengan min 2,977 kurang dari TO sama dengan 1,52 kurang dari ya seperti inilah. T 0,054 sama dengan min 2,977 maka H0 diterima jadi populasi susu dalam kaleng secara rata-rata berisi berat kotor 1,2 kg per kaleng. Setelah itu ada pengujian hipotesisnya 2 rata-rata dibutuhkan untuk mencek perbedaan yang bermakna antara dua nilai rata-rata ketika sampai tersebut tidak independen. Seperti pertama sebelum dan sesudah perlakuan, kedua beda perlakuan, tiga dengan atau tanpa perlakuan. Ini adalah arah uji atau uji dua arah.
Arah uji dari uji dua arah, to set test. Ini ada gambarnya. Untuk daerah penafsiran, daerah penolakan HO, dan daerah penolakan H0. Terus ada pengujiannya untuk hipotesa data dua rata-rata. Ini untuk sampel besar. Seperti biasa kita pakai langkah-langkahnya. Pertama cari formulasinya dulu, setelah itu kita menentukan nilai taraf nyatanya dulu, dan setelah itu kita menentukan kriteria pengujiannya, setelah itu kita ketemu uji cobanya dan kesimpulannya. Sini seperti biasa ada 3. Setelah itu kita langsung ke contoh soal. Berikut adalah data nilai uji siswa kelas 10 SMO dengan kursus yang tidak mengikuti kursus. Seperti ini. Dan jawabannya juga seperti ini ya. Jawabannya yang di sampingnya itu, yang di bawahnya itu adalah kelengkapannya. Jadi kita mencari formulasinya, statistik uji, arah penguji, taraf nyata penguji, kriteria penguji, statistik hitungnya pakai rumus seperti ini, dan kesimpulannya adalah Z hitung sama dengan 4 ada di daerah penolakan H0, H0 ditolak, dan H1 ternyata diterima. Ya, seperti ini. Kita pakai rumus X1 per min X2 per dengan akar S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2. Oke, langsung masukin rumusnya dan hasilnya 4. Dari 2 per 0,5 kita ketemu hasilnya 4 ya. Nggak dapat sih ya, nyari dari langkah-langkahnya, tapi oke lah. Jadi memang seperti ini untuk contoh soalnya. Seperti ini, menggunakan rumus ini. Ini juga kriteria pengujiannya. Untuk H0 diterima jika Z kurang dari 1,645 dan H0 ditolak jika Z lebih dari 1,645. Ini adalah pengujian hipotesa data dua rata-rata sampel kecil. Kita seperti biasa mencari formulasi hipotesis, penentuan nilai taraf nyata dan nilai tabel uji, kriteria penguji, uji coba, uji statistiknya, terus kesimpulan. Ini ada untuk kriteria pengujiannya ABC ya, itu di sebelahnya formulasi. Kesimpulannya menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H0. Jika H0 diterima maka H1 ditolak, jika H1 dan 0 ditolak maka H1 diterima. Ini untuk uji statistiknya rumusnya seperti ini, ada T0 sama dengan X per 1, X1 per dikurangi X2 per, terus itu dibagi akar N1 min 1 S1 dikali S1 kuadrat plus N2 min 1 dikali S2 kuadrat per N1 plus N2 dikurangi 2 kali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Setelah itu ada untuk pengamatan berpasangan, itu ada T0 sama dengan D per, setelah itu dibagi SD per akar N. Dan ini adalah keterangannya untuk D per seperti ini, SD, N sama TO, T0. Ya, seperti ini. Ini TO memiliki distribusi dengan DB sama dengan N1 plus N2 kurangi 2. Ini adalah contoh soal. Seperti tadi ya contoh soalnya, berikut dari data nilai tes guru berprestasi yang lulus universitas negeri dengan guru lulus universitas swasta, terus dengan taraf nyata per 1% ujilah apakah rata-rata nilai tes guru berprestasi yang lulus dari universitas negeri dengan guru yang lulus dari universitas swasta tidak sama. Seperti itu. Ada X per rata-rata, ragam, dan ukuran sampel dari universitas negeri dan swasta. Kita buat tabel di situ, soalnya ada tabelnya. Terus ini jawabannya.
alfanya kan kita udah ketemu 1% nih bentuknya nyata nih, terus formulasinya seperti ini. Terus statistiknya karena contohnya terlalu kecil jadi saya nggak bisa masukin. Terus arah pengujiannya ada dua pihak, taraf nyata pengujian sama dengan alfa ya seperti ini pakai rumusnya, dengan kesimpulannya T hitung sama dengan 13,33 ada di daerah penolakan H0 dan H0 ditolak, H1 diterima. Rata-rata nilai tes guru berprestasi yang lulus dari universitas negeri dengan guru yang lulus dari universitas swasta tidak sama ya, seperti ini. Oke, kita sudah menjelang akhir. Terima kasih yang sudah melihat, mendengarkan presentasi dari saya. Jika banyak salah kata, salah ucap, salah omongan, salah apapun salah saya mohon maaf. Dan semoga presentasi ini bermanfaat bagi yang melihat. Jika masih ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you yes guys. Bye bye. Bye bye. Thank you.